Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya George Moreno dari kelas 77. Saya akan membacakan sinopsis drama Malin Kundang. Dahulu kala di suatu tempat bernama Pantai Air Manis, Kota Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda tua bersama seorang anak lakinya. Janda tersebut bernama Mande Rubayah dan anak lakinya bernama Malin Kundang. Malin Kundang telah lama menjalani kehidupannya sebagai anak yatim sejak ia masih kecil. Mande bersama dengan Malin Kundang telah lama menjalani hidup yang serba kekurangan dalam jeratan kemiskinan. Hingga suatu ketika, terbesit keinginan di dalam hati Malin Kundang untuk merubah nasib dirinya dan ibunya agar dapat memiliki kehidupan yang lebih baik. Waktu berlalu dan kini Malin Kundang telah beranjak dewasa. Keinginan untuk keluar dari jeratan kemiskinan semakin kuat di dalam hatinya. Hingga satu ketika, sebuah berita datang dari sahabat Malin Kundang bernama Rashid. Ia mengabarkan kepada Malin Kundang bahwa akan datang ke kapal besar yang akan berlabuh di Pantai Air Manis. Waalaikumsalam sahabatku Rashid, apa kabar kawan? Aku sangat sehat seperti yang kau lihat. Ada apa gerangan kedatanganmu kali ini? Ada kabar baikkah yang kau bawa? Kabar gembira apakah itu? Maksudmu kita berdua akan pergi merantau? Aku sangat ingin pergi, tapi bagaimana dengan ibuku? Aku tak tega meninggalkannya sendirian di kampung ini. Setidaknya aku harus berbicara terlebih dahulu dengannya. Baiklah, terima kasih kawan. Malin Kundang pun bergegas pulang ke rumah untuk menemui ibunya dengan bermaksud meminta restu kepergiannya untuk merantau. Setibanya di rumah, "Ibu, bolehkah aku pergi merantau ke negeri seberang? Aku ingin sekali merubah nasib kita. Aku sangat ingin membahagiakan ibu." Karena sebab itulah, Bu, Malin Kundang meminta restu ibu. Sebenarnya Malin tak tega meninggalkan ibu di sini. Tapi Malin mohon, izinkanlah anakmu ini pergi. Demi kebaikan kita berdua, Bu. Insya Allah Malin Kundang akan membuat kehidupan kita lebih baik dari sekarang ini. Insya Allah, Bu. Malin sudah membulatkan tekad untuk pergi bersama dengan Rashid, menumpang kapal dagang yang di tengah bersandar di pelabuhan pantai itu. Malin tidak akan melupakan ibu. Malin pasti akan pulang dan membuat ibu bahagia. Malin janji, Bu. Terima kasih, Bu. Insya Allah Malin akan berangkat besok pagi bersama dengan Rashid. Keesokan harinya Malin Kundang dan Rashid bertolak menuju negeri Sabang dengan menumpang kapal besar bermuatan barang dagangan. Ibu Malin hanya bisa pasrah merelakan kepergian putranya tersebut. Perjalanan Malin dan Rashid pun berakhir dan mereka sampai di tempat tujuan mereka. Setibanya di tanah rantau, mereka beristirahat sejenak di sebuah warung makan. Nah, selanjutnya apa Rashid? Hendak kerja kita di sini. Tanpa mereka sadari, percakapan dua sahabat itu didengar oleh salah satu pengunjung warung lainnya yang tak lain adalah seorang saudagar kaya raya. Saudagar, "Oh, alangkah bersyukur hati saya apabila Tuan sudi memberi kami berdua untuk bekerja di tempat Tuan. Perkenalkan Tuan, saya Malin Kundang dan ini adalah sahabat saya Rashid. Kami datang dari jauh." Malin dan Rashid, "Baiklah Tuan." Akhirnya Malin dan Rashid itu serta bersama dengan saudagar kaya raya tersebut, mereka tinggal di salah satu bilik di kediaman saudagar. Keesokan harinya mereka berdua mulai bekerja. Waktu berlalu, Rashid dan Malin telah lama bekerja dengan saudagar. Tanpa mereka sadari, saudagar telah lama memperhatikan segala gerak-gerik serta aktivitas mereka. Hingga saudagar menyadari satu hal, bahwa Malin Kundang telah ceketan, ulet, rajin, dan cerdas dalam bekerja jika dibandingkan dengan Rashid. Karena beberapa alasan dan pertimbangan, akhirnya saudagar tak lagi mempekerjakan Rashid. Akhirnya Rashid pun pulang ke halaman kampungnya. Suatu ketika datanglah putri saudagar ke tempat Malin bekerja. Ia bermaksud untuk meninjau bisnis milik ayahnya, yang suatu saat nanti akan menjadi miliknya. Setelah beberapa hari melakukan peninjauan terhadap bisnis perdagangan ayahnya, putri tersebut pun diam-diam memperhatikan salah satu karyawan ayahnya yang memiliki etos kerja yang berbeda dengan yang lainnya. Lama-kelamaan pun dia mulai tertarik pada karyawan tersebut yang tak lain adalah Malin Kundang. Semenjak hari itu, putri saudagar semakin tertarik pada pemuda bernama Malin Kundang.
Ia diam-diam selalu memperhatikan dirinya. Tahun demi tahun pun berlalu. Malin Kundang dipercaya oleh saudagar untuk memegang salah satu cabang usaha. Selama cabang usaha itu dikelola oleh Malin Kundang, usaha saudagar semakin berkembang pesat. Karena kesuksesannya, putri pun semakin jatuh hati pada Malin Kundang, hingga akhirnya Malin pun dinikahi oleh saudagar dengan putrinya kesayangannya. Beberapa bulan setelah hari pernikahan mereka, sang putri pun meminta suaminya untuk pergi bersamanya. Akhirnya mereka berdua pergi ke suatu tempat bernama Pantai Air Manis, yang tak lain adalah kampung halaman Malin. Setibanya di Pantai Air Manis, ia melihat sosok lelaki yang tak asing baginya. Lelaki itu adalah Rashid, sahabat lamanya. Rashid, kaukah itu? Ya, seperti yang kau lihat, aku telah menikmati hasil jerih payahku. Kau lihat wanita di sampingku. Ini adalah putri saudagar yang kini menjadi istriku. Cantik bukan? Sudah ya, aku mau pergi jalan-jalan dulu bersama istriku yang cantik ini. Mengetahui Malin telah pulang ke kampung halamannya, Rashid pun bergegas menemui Mande untuk mengabarkan bahwa anaknya telah kembali. Mande dan Rashid bergegas menuju tepian pantai, berharap Malin masih berada di sana dan belum beranjak kemana-mana. Rupanya benar. Malin bersama istrinya masih berada di tepian Pantai Air Manis. Ia terlihat sedang beristirahat sejenak sambil menikmati indahnya deburan ombak tepi pantai. Tak tahulah, mungkin pengemisnya mengaku-ngaku mengenal diriku. Melihat ibunya yang datang dari kejauhan berlari menghampirinya dengan pakaian compang-camping, Malin pun merasa sangat malu, terlebih terhadap istrinya. Hei perempuan tua, siapakah kau ini? Aku tak pernah punya ibu seburuk kau. Berhentilah berpura mengaku sebagai ibuku, teriak Malin sambil menunjuk-nunjuk wajah ibunya. Menyalah kau pengemis, kau bukan ibuku. Mendengar kata-kata Malin, Mande pun menangis menahan kesedihan yang luar biasa. Ia pun pergi meninggalkan Malin dan istrinya. Mande tersungkur ke tanah sambil menendah tangannya ke atas. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di tengah lautan. Di sebuah kapal yang dinaiki oleh Malin dan istrinya, kilat menyambar-nyambar, badai semakin kuat dan kapal besar pun terguling. Kenapa bisa begini? Badai tiba datang. Ini sangat aneh. Istriku, kau baik-baik saja? Aku sungguh seperti alam seperti marah pada kita. Kilat dan ketakutan sambaran yang luar biasa menyambar tubuh Malin. Tiba-tiba ia berubah menjadi batu. Ia berteriak kencang-kencangnya sebelum akhirnya menjadi sebuah batu yang tersungkur seperti persujus. Ampuni aku, ibu, maafkan aku yang telah durhaka padamu. Sembari tersungkur dalam sujudnya, akhirnya Malin Kundang pun berubah menjadi batu.